dia nanti keluar tempat cuci piring. Sementara cuci piring. Hari ini, mantan Gubernur Papua Lukas NMB dimakamkan di Koya Tengah Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di halaman kediaman Lee. Pemakaman sebelumnya dijadwalkan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, namun terpaksa ditunda akibat hujan yang terus mengguyur Jayapura. Sekitar 1.500 orang menghadiri prosesi doa bersama di kediaman Lukas NMB. Simpatisan dan keluarga Lukas NMB melakukan acara penghormatan terakhir. Liang pemakaman sejak kemarin dipersiapkan oleh keluarga dan sejak semalam prosesi keramik liang dilakukan. Ratusan aparat disiagakan di area Koya dan beberapa titik objek vital. Semasa hidup Lukas NMB merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat dan mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Selama pemeriksaan diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan 4 anak oleh ayahnya di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekonstruksi memperagakan 42 adegan yang semuanya diperagakan oleh tersangka Panca Darmansyah, termasuk adegan KDRT yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya. Jumat siang, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan 4 anak oleh ayah di rumah kontrakan pelaku di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tersangka tiba di lokasi pukul 13.26 didampingi sejumlah petugas kepolisian. Polisi juga mengikut sertakan saksi dari tetangga pelaku. Rekonstruksi berjalan dengan 42 adegan oleh Panca Darmansyah sebagai pelaku utama pembunuhan ini. Jadi secara berurutan dari gambaran pada saat hari Sabtu dini hari saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan sampai yang bersangkutan melakukan tindak pidana pembunuhan secara bergantian satu persatu terhadap 4 orang korban. Jadi secara terang tadi bisa digambarkan bagaimana pelaku melakukan peristiwa tersebut. Panca Darmansyah tega membunuh 4 anaknya karena terbakar cemburu kepada sang istri. Pengakuan Panca, rasa cemburunya memuncak saat dirinya mendapati percakapan istrinya dengan pria lain di media sosial. Di saat amarah memuncak, anak-anaknya menjadi korban. Panca mengaku menyesal telah mengakhiri hidup keempat buah hatinya. Bahkan, ia sendiri mencoba untuk mengakhiri hidup. Kini Panca telah ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan 4 anaknya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, setelah sempat hilang, mahasiswa IPB Galang Edi Swasono yang melakukan penelitian di Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditemukan tewas. Jenazah ditemukan 2,5 km dari lokasi hilangnya korban. Mahasiswa IPB Galang Edi Swasono yang sempat hilang ditemukan tewas oleh nelayan di Pulau Sempu, Malang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Jenazah korban langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk divisum. Sebelumnya, mahasiswa IPB dilaporkan hilang pada Rabu malam. Saat itu, Galang bersama 28 mahasiswa IPB lain dan 3 pendamping tengah melakukan penelitian di Blok Telaga Lele, kawasan Pulau Sempu. Usai proses visum, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akhirnya bisa ditemukan itu di mana? Tadi pagi. Tadi pagi Ya. Untuk yang tim SAR udah dibagi 3 seru, sudah briefing. Kemudian saat akan berangkat mendapatkan informasi bahwasanya ditemukan itu di sekitar Teluk Semut. Jadi akhirnya operasinya tidak berjalan karena emang sudah ditemukan dalam keadaan. Sementara itu, pemirsa, Baim Wong lagi-lagi bikin konten yang membuat gaduh publik. Kali ini Baim Wong akan diminta keterangan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu setelah videonya menjual tumpukan iPad dengan harga Rp1 juta.
Ayo, enggak, saya kasih harga murah 1 juta. Selebritas Baim Wong kembali membuat heboh dan keributan di lini masa. Kali ini Baim Wong pamer jualan iPad seharga 1 juta rupiah. Harga tersebut jauh dari harga normal yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Dan lain-lain sudah. Saya kasih kalian harga murah banget iPad 26 Desember 2023 setelah Natal, ngerayain langsung beli hadiah buat keluarga. Warganet menyerbu kolom komentar media sosial Baim Wong dan mempertanyakan asal-muasal tumpukan iPad ini dan mengadukannya ke akun media sosial staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Dalam akun media sosial X, Justinus menyatakan akan berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai untuk memastikan fakta lapangan. Baim Wong kemudian memberi penjelasan. Ini ada apa lagi saya juga nggak tahu sih ya. Saya cuma mau bilang itu fakturnya ada. Ini resmi semuanya. Jadi saya cuma mau bilang sama kalian semua, itu kita udah siap loh tuh. Udah siap live. Cuman gimana ya? Sebenarnya kan kalian juga belum tahu ya iPad yang jual apa, berapanya. Saya juga bingung sih opini-opini yang giring itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang juga bingung ini harus bagaimana sih. Mulanya Baim akan menjual iPad seharga 1 juta rupiah pada 26 Desember melalui siaran langsung media sosial. Atas kritik yang bermunculan, Baim membatalkan rencananya itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, guna mencegah kembali masuknya para pengungsi Rohingya ke Indonesia, Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI mengerahkan 1 unit kapal KM Marore bersama personel TNI Angkatan Laut dan juga kepolisian di perairan Aceh. Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bakamla ke-18 yang digelar di Taman Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Kepala Bakamla, Laksdia TNI Irfan Syah mengungkapkan, Bakamla Republik Indonesia berupaya keras untuk mewujudkan kondisi laut yang bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum dan memberikan rasa aman bagi pengguna laut. Di tahun 2023, Bakamla telah melakukan patroli nasional dan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba, illegal mining, illegal oil, serta menggagalkan penyelundupan pekerja migran. Republik Indonesia juga mengerahkan 1 unit kapal KN Marore bersama personel TNI Angkatan Laut dan juga kepolisian di perairan Aceh guna mencegah kembali masuknya para pengungsi Rohingya ke Indonesia. Upayakan untuk terus melaksanakan operasi. Kita sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, instansi lain, dengan Menko Polhukam juga. Dengan Ibu Menlu juga kita sudah berkoordinasi. Selanjutnya mudah-mudahan kita mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Kami pasti selalu berusaha untuk memberikan keamanan laut terutama di Aceh untuk khusus Rohingya. Keberadaan 1.600 lebih etnis Rohingya yang ada di Aceh memunculkan pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menilai etnis Rohingya hanya menjadi beban negara, sementara sebagian lainnya peduli atas dasar kemanusiaan. Tangis pengungsi Rohingya pecah saat ratusan mahasiswa mengusir paksa mereka dari tempat penampungan sementara di basement gedung Balai Mesuruya, Banda Aceh, Aceh, Rabu malam. Mahasiswa mendesak para imigran ini pindah ke kantor Kemenkumham Aceh. Tak sampai di situ, setibanya di kantor Kemenkumham, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara ini kembali mengusir paksa pengungsi. Mahasiswa mendesak Kemenkumham Aceh untuk mendeportasi imigran Rohingya ke negara asalnya dalam kurun waktu 2 minggu. Aksi ini kembali membuat para pengungsi Rohingya menangis histeris dengan rasa takut pengungsi Rohingya berlarian menuju belakang gedung Kemenkumham. Sebelumnya, ratusan warga juga pernah mendatangi lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi.
Sementara itu, seorang dokter spesialis anak asal Solo, Jawa Tengah, Ardi Santoso, dihujat sebagian pengikutnya di media sosial lantaran membantu pengungsi Rohingya. Dr. Ardi terbang ke Aceh dengan dana pribadi untuk memberi pengobatan gratis kepada anak-anak pengungsi Rohingya. Karena banyak pengungsi yang terserang berbagai penyakit, hal ini ia lakukan atas nama kemanusiaan. Mereka di sini di Indonesia sudah diurusi oleh UNHCR Indonesia. Harusnya ada peraturan presiden loh nomor 125 tahun 2016. Apakah sudah berjalan? Ayo yang teken tanda tangan itu Bapak, silakan dicek lagi di lapangan. Apakah sudah berjalan? Mereka tidak butuh makan, mereka nggak butuh yang lain-lainnya. Mereka hanya butuh perlindungan Pak sebagai manusia, Bu. Sebagai manusia, tempat yang layak, terlindungi dari omongan-omongan nyinyiran yang sudah digoreng renyah di sosial media sehingga memojokkan. Kalau seumpamanya Bapak Ibu semuanya punya rasa manusia, bagian mana manusia ya, itu harusnya meredamkan suasana, meluruskan, nggak tambah malah memanaskan ini hoax-hoax yang beredar. Berdasarkan catatan Polda Aceh, ada lebih dari 1.600 etnis Rohingya ditampung di 6 wilayah di Aceh. Mereka adalah korban kekerasan dan diskriminasi di Myanmar yang terpaksa melarikan diri ke sejumlah negara di Asia Tenggara untuk mencari perlindungan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah Indonesia menampung pengungsi Rohingya untuk sementara waktu berdasarkan prinsip kemanusiaan. Selanjutnya, urusan ini diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke informasi lainnya. Jelang libur panjang tahun baru 2024, arus lalu lintas di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai. Banyak warga Jakarta dan Bodetabek memanfaatkan libur panjang ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan sekitarnya. Arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung di Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai. Lonjakan arus kendaraan di ruas Tol Cipularang didominasi oleh mobil pribadi bernomor polisi Jakarta dan Bodetabek, serta bus angkutan umum. Pergantian tahun yang bersamaan dengan akhir pekan pada Sabtu besok tampaknya dimanfaatkan warga untuk mudik ke kampung halaman dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan sekitarnya. Sementara arus kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, relatif normal. Jelang tahun baru pemirsa, pergerakan penumpang terus memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Begitupun dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali yang dipadati oleh wisatawan lokal dan asing. Sejak Kamis pagi, pergerakan penumpang terus memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Antrian penumpang mengular di counter check-in tiket sebelum melakukan boarding. Mayoritas warga hendak berlibur ke sejumlah daerah baik domestik maupun internasional dalam merayakan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat 3 hari menjelang libur Tahun Baru, pergerakan penumpang mencapai 135.583 orang, diikuti pergerakan pesawat sebanyak 992 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Momentum libur pergantian tahun membuat terminal kedatangan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali lebih ramai dari hari biasa. Data pengelola Bandara Ngurah Rai mencatat sepanjang periode libur Natal dan Tahun Baru 2023, rata-rata harian penumpang menembus 66.945 orang dengan jumlah puncak trafik mencapai 75.240 penumpang yang berlangsung 22 Desember 2023 lalu. Wisatawan lokal maupun asing memilih Bali untuk berlibur akhir tahun karena keindahan alam dan budayanya. Karena sangat cantik dengan budaya dan alamnya, juga masyarakatnya ramah dan makanannya asik banget. See the Bali, the beaches, the culture, food. Yeah, it's really nice here. Pengelola Bandara Ngurah Rai mencatat penerbangan dari dan menuju Jakarta via Bandara Soekarno-Hatta dan Surabaya menjadi rute domestik tersibuk, disusul rute dari Lombok, Solo, dan Kupang. Tim Liputan iNews melaporkan.